Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara dari kitab Mazmur, dan ini kita suatu nubuat yang nanti dikutip di kitab Ibrani. Mari saya baca dulu Mazmur yang pasal 8 ya. Ayat yang ke-5 dan ke-7 ya. Saya pakai LAI dulu ya. Nanti kita harus pakai versi ILT juga karena isi terjemahan yang berbeda. Saya baca dulu ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi inti daripada nubuat ini, bahwa manusia sekalipun sudah jatuh dalam dosa, tapi dia itu sebenarnya dibuat sedikit lebih rendah dari Elohim, dan bahwa segala-galanya telah diletakkan Tuhan di bawah kaki manusia itu. Seluruh manusia ini ya konteksnya ya. Ini nggak dibilang siapa manusia itu. Pokoknya yang namanya manusia itu dibuat sedikit lebih rendah dari Elohim, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Oke. Kemudian dikutiplah ayat ini oleh penulis kitab Ibrani, yang saya yakin ini Paulus ya. Nah, dia mengutip dalam, kita tahu kitab Ibrani konteksnya bahwa Yesus itu sedang dibanding-bandingkan dengan malaikat, dengan Musa, dengan Harun ya. Perjanjian lama juga dibanding dengan perjanjian baru. Pokoknya intinya better, lebih bagus ya. Karena orang Kristen Ibrani cenderung membalik lagi kepada Yudaisme. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa yang baru ini, Yesus ini lebih baik daripada yang sebelumnya ini ya. Keimamannya, terutama intinya imamnya itu ya. Poinnya itu keimaman. Yang di Yudaisme keimaman Harun, yang di dalam perjanjian baru ini keimaman aturan Melkisedek. Oke. Kita langsung aja, ini kutipannya kita ambil ya, pasal 2 ayat yang ke-5. Sebab bukan bagi para malaikat dia telah menaklukkan dunia yang akan datang, yang tentangnya kita membicarakannya. Jadi poinnya, konteksnya sedang bicara bahwa bukan pada malaikat dunia atau zaman yang akan datang atau bahkan bumi itu ditaklukkan, bukan. Ini kan Yesus sedang dibandingkan bahwa Yesus lebih baik daripada malaikat ya, utusan-utusan itu ya. Nah, ini sedang berbicara bahwa Mazmur mengatakan bahwa manusia itu ya, walaupun dia pernah sedikit lebih rendah nanti dibuat, dia itu lebih bagus daripada, lebih tinggi daripada malaikat. Nah, mari kita baca dulu ya. Ayat 6. Tetapi seseorang di suatu nas, ini saya pakai ILT ya, telah bersaksi sungguh-sungguh ketika berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini kutipan Mazmur ya tadi ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau memedulikan dia? Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah dari para malaikat. Nah, di sini penulis kitab Ibrani Paulus merubah sedikit. Yang dimaksudkan lebih rendah dari Elohim. Tapi dia di sini sebut lebih rendah, sedikit dibuat lebih rendah dari malaikat manusia itu. Karena memang konteksnya sedang berbicara bahwa dunia yang akan datang ini, zaman yang akan datang ini bukan diserahkan kepada malaikat, tapi kepada manusia ya. Nah, jadi Paulus dalam mengutip, dia juga memperhatikan konteks yang sedang dia bicarakan itu ya. Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah menempatkan dia di atas karya tanganmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Nah, ini semuanya sedang bicara semua manusia. Sementara terjemahan LAI dia udah langsung bicara soal Yesus, itu unyanya huruf besar gitu. Nah, itu sebenarnya nggak cocok dengan jalan pikiran penulis Ibrani ini. Karena penulis Ibrani sedang bicara ini bahwa ini segala sesuatu ditaklukkan di bawah manusia. Tetapi kita belum lihat sekarang. Nah, mari saya baca terus ya. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, di bawah kaki semua manusia. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepada manusia, semua manusia. Tetapi sekarang, nah perhatikan, tetapi sekarang kita belum melihat segala sesuatu telah ditaklukkan kepada semua manusia itu. Sekarang belum ayat 9 ini dia poin yang sangat penting ini. Namun kita melihat Yesus
yang dimahkotai kemuliaan dan hormat, setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat melalui penderitaan kematian, sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Karena memang saat ini Yesus ya. Jadi begini ceritanya nih, jalan pikiran penulis itu harus kita tangkap dulu sebelum kita menafsir itu ya. Jangan langsung kita comot-comot ayat, kita masukkan pikiran kita sendiri. Kita lihat dulu jalan pikiran ini si penulis ini, apa yang sedang dia mau bicarakan atau yang sedang mau dia sampaikan. Nah, jalan pikirannya itu begini, bahwa dia sedang menekankan ya bahwa Yesus tentu lebih tinggi dari malaikat ya. Udah gitu dia mau menyatakan bahwa Yesus itu mati ganti semua manusia, jadi artinya manusia itu lebih tinggi juga dari malaikat karena manusia telah diserak seluruh segala sesuatu telah ditaruh di bawah kaki manusia. Nah, di sini jadi ditekankan bahwa Yesus itu ganti semua manusia. Ya, demikian juga Yohanes Markus juga bilang ini anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Demikian Yohanes 2 ayat 2 juga mengatakan ini Yesus itu pendamaian untuk dosa kita, bukan dosa kita aja tapi dosa seluruh dunia. Nah, jadi intinya poinnya di sini yang mau ditekankan bahwa di zaman-zaman berikut nanti ya, karena kematian Yesus yang bagi semua manusia itu, pada akhirnya semua manusia akan menaklukkan segala sesuatu sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sesuai dengan di Mazmur juga ditetapkan. Bahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 268 itu sudah dijelasin. Rencana Tuhan, rencana Bapa itu baiklah kita menjadikan manusia segambar kita supaya mereka dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi rencana Bapa itu tidak boleh gagal. Dan berhasilnya melalui kematian Yesus ini di kayu salib yang mengganti semua manusia. Nah itu ya jalan pikirannya ini yang harus kita tangkap ini. Jangan ini terjemahan LAI juga udah salah ini. Dia pakai huruf besar di situ. Kalau kita baca tuh yang kutipan di pasal 2, apakah manusia ini, belum dia bicara tentang Yesus di ayat 9, ayat sebelumnya dia udah bicara huruf besarnya seolah-olah Yesus yang di situ, padahal belum. Ayat yang ke 6, 7, 8 masih bicara semua manusia. Baru ayat 9 yang bicara Yesus. Ya. Jadi oke lah, intinya bagaimana simpulannya ini ya. Renungan kita ini. Simpulannya begini. Manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Hina dia itu ya. Jatuh dalam sejahat-jahatnya lah begitulah ya. Dikuasai iblis lagi dia ya. Hancur-hancuran, sudah lihat dunia ini penuh air mata, penuh penyakit, semuanya lah itu. Tetapi ingat, Yesus sudah mati ganti semua manusia. Ya. Dan pada akhirnya sesuai rencana Bapa, semua manusia akan menaklukkan segala sesuatu di bumi, bahkan segalanya. Ciptaan Bapa itu diserahkan kepada kaki manusia itu. Dan pada akhirnya manusia dapat menaklukkan semuanya itu. Membawa ciptaan ini kembali kepada Bapa sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Inilah rencana Bapa yang luar biasa ini, yang terjadi karena kematian Yesus atas semua manusia. Tapi ada urutannya. Ketika Yesus datang nanti, yang biasa orang Kristen bilang kedua kali, itu hanya gereja pemenang aja yang tampil untuk bersama dengan Yesus melayani sebagai buah sulung ya. Buah sulung gereja itu ada buah sulungnya, yaitu yang matang duluan ya. Gereja sekarang udah pecah menjadi puluhan ribu denominasi, ya bagaimana masing-masing orang ya udah bicaranya kesehatan, kemakmuran, mujizat itu udah enggak lagi rencana Bapa semula itu sebenarnya apa sih? Banyak orang nggak tahu lagi. Pokoknya percaya Yesus masuk surga, naik meninggalkan bumi ini, nyanyi-nyanyi di sana, surga nun jauh di sana, nggak jelas di mana. Itu nggak ada rencana Bapa, bukan begitu. Rencana Bapa fokusnya bumi, supaya manusia, semua manusia menaklukkan bumi ini. Itu rencana Bapa, bumi yang kita injak ini. Jadi nanti bumi yang kita injak ini akan bergerak oleh pelayanan buah sulung gereja itu menjadi bumi baru dan langit baru juga, gitu ya. Nah, puji Tuhan lah kalau saudara dan saya termasuk yang dipilih. Karena dalam akhir Kristen ada banyak yang dipanggil lahir baru, tapi ada dari yang dipanggil, ada yang dipilih. Nah, tinggallah kita menjadi setia supaya pada kedatangan Tuhan nanti yang biasa disebut kedua kali itu kita tampil bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21 itu. Kita ditampilkan seluruh makhluk dengan tubuh kemuliaan, kita melayani sampai menaklukkan segala sesuatu, sampai ciptaan itu kembali kepada Bapa.
Ya, inilah dia renungan kita. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi orang yang bukan saja dipanggil, tapi juga dipilih dan juga setia. Haleluya. Amin.